Pemimpin ketika berkampanye itu bisa dilihat kualitasnya dengan membedakan apakah dia mengajukan yang diinginkan orang atau yang dibutuhkan orang. Pemimpin yang semacam itu menurut saya tidak akan mampu memenuhi keinginan banyak orang. Menyediakan makan siang itu kan sekarang udah ketahuan. Baru bisa terrealisir untuk sekian puluh juta orang tahun 2029. Kalau kita lihat kampanye, wah ini mau memenuhi keinginan orang. Kebutuhan orang itu apa? Punya kesempatan bersama keluarganya memperbaiki hidup. Itu kebutuhan orang. Kalau keinginan orang, saya mau makan sehari 3 kali. Apa ada pemimpin di Indonesia dengan penduduk sebanyak ini yang bisa menyediakan makan siang? Satu lagi. Oh, satu lagi. Ada makan siang gratis nggak sih, Pak? Oh. Ya. Jadi begini, pemimpin ketika berkampanye itu bisa dilihat kualitasnya dengan membedakan apakah dia mengajukan yang diinginkan orang atau yang dibutuhkan orang. Keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda. Kalau kita datang ke mall, kita membeli banyak, itu bukan karena kebutuhan, karena keinginan. Pemimpin yang semacam itu, menurut saya tidak akan mampu memenuhi keinginan banyak orang. Menyediakan makan siang itu kan sekarang udah ketahuan. Baru bisa terrealisir untuk sekian puluh juta orang tahun 2029. Loh artinya nanti Bapak Ibu harus siap nih. Kampanye 2029, kalau ternyata dia terpilih, kalau ternyata, menurut saya sih belum tentu. Kalau dia terpilih nih 2029, tiba-tiba bulan Januari tahun 2029, Februari kan pemilu berikutnya. 1 Januari 2009, dia bikin satu acara besar, akhirnya kita bisa realisasikan makan gratis gitu. Itu kita sudah di prank hampir 5 tahun itu. Masa diulang lagi yang kayak gitu? Jadi udahlah kalau kita lihat kampanye, wah ini mau memenuhi keinginan orang nih. Bukan kebutuhan orang. Kebutuhan orang itu apa? Punya kesempatan bersama keluarganya memperbaiki hidup. Itu kebutuhan orang. Kalau keinginan orang, saya mau makan sehari 3 kali. Apa ada pemimpin di Indonesia dengan penduduk sebanyak ini yang bisa menyediakan makan siang? Jangan-jangan yang bersangkutan menyelesaikan urusan dengan karyawan dan buruhnya aja belum beres. Di perusahaan yang besar, jangan-jangan loh. Saya tidak menuduh. Jadi menurut saya sudahlah. Kita di Indonesia memang harus membangun jejaring untuk menyiapkan pemilih 2029. Siap. Pemilih 2029 disiapkan sekarang. Ya. Besok disiapkan hari ini. Itu prinsip yang menurut saya penting. Dan saya ingin ulang doa yang saya bacakan pada saat dulu datang di Kingmaker, yang saya ceritakan sebagai doa dari almarhum ayah saya. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallidal khairi kullihi wa ilaihi yurja'ul amru. Ya fattahu ya alimu ibtah alaina fathan qoriba birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai sang sumber dari segenap kebaikan, wahai yang kepadanya segala sesuatu dikembalikan, wahai sang maha pembuka, wahai yang maha tahu, bukakanlah untuk kami kemenangan yang dekat. Bukakanlah untuk kami kemenangan yang dekat. Iftah alaina fathan qoriba. Iftah alaina fathan qoriba birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bagian dari saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Amin. Dan saya berterima kasih karena dapat kesempatan dan kehormatan ini. Insya Allah kita saling dukung, saling membuat siapapun di antara kita tidak kehilangan keberanian dan tidak kehilangan harapan. Amin. Pertarungan belum selesai Bapak Ibu sekalian, terus berjuang dengan berani. Jangan pernah berhasil diintimidasi orang. Jangan pernah dibikin takut sama siapapun. Jangan lupa bahwa yang mencabut nyawa kita adalah malaikat Israel. Tidak ada presiden dan perdana menteri di negara manapun yang bisa memerintahkan Israel. Kenapa kita harus takut sama dia? Kalau kematian adalah resiko yang tertinggi misalnya. Kan begitu? Emang dia punya akses ke malaikat Israel? Jangan-jangan dia perintahkan bahkan dia yang dicabut kan? Bisa jadi kan? Yang amin itu Ustadz Erik Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tidak ada makan siang gratis. Yang ada adalah prank. Ya, Ustaz Deden, silakan di closing dan didoakan. Baik Ustaz, di Al-Quran itu ada kisah Nabi Syuaib. Biasanya yang menjadi tekanan risalah Nabi Syuaib itu adalah menakar dan menimbang. Padahal ternyata ada satu lagi tuh yang jarang kebahas. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Ini ada di surah Al-A'raf, surah Hud, surah Asy-Syu'ara 183. Bahwa wala tabkhasun nas asya'ahum, dan jangan curangi annasa, manusia-manusia itu. Asya'ahum, asya ini kan bisa apa saja. Kalau terjemahan yang biasa, hak-hak mereka. Ini rupanya ada pembeli curang saat itu kayaknya ini. Sampai ada kalimat wala tabkhasun nasa asya'ahum. Artinya memberantas kecurangan ini bagian daripada risalah Nabi. Risalah Nabi Syuaib yang ada di dalam Al-Quran. Artinya kalau kita ingat Nabi Syuaib jangan hanya ingat timbangan, takaran, tetapi juga kecurangan suara. Baik, itu barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.